Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Arsyadani, NPM saya 25114 dan saya berasal dari kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila. Nah, tenang aja guys, di sini kita anggap aja kita lagi ngobrol biasa aja ya. Nah, yang pertama ada pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun dijalankan sesuai moral, etika, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam demokrasi ini, rakyat tidak hanya bebas berpendapat, tapi juga bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Contoh singkatnya, pemilu di Indonesia dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Inilah wujud nyata demokrasi Pancasila. Nah, kita lanjut ke landasan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada landasan ideal. Nah, artinya Pancasila khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kedua ada landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang terakhir ada landasan operasional, yaitu peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga negara, dan sistem pemerintahan yang berlaku. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tetap memprihatinkan kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak ada diktator atau kekuasaan mutlak, yang berarti semua didasarkan pada hukum dan Pancasila. Yang keempat, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kelima, menolak liberalisme dan komunisme, karena keduanya tidak sesuai dengan keperbedaan bangsa atau yang bisa disebut Pancasila. Nah, yang terakhir ada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat jadi tujuan utama nih. Contohnya, dalam rapat desa keputusan diambil bersama, bukan oleh kepala desa sendiri. Jadi, demokrasi Pancasila bukan hanya tentang hak suara, tapi juga tentang tanggung jawab moral, persatuan, dan keadilan. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua ada persamaan hak dan kewajiban negara, yang ketiga pemerintahan berdasarkan hukum dalam kurung demokrasi, yang keempat ada musyawarah mufakat, dan yang kelima kebebasan yang bertanggung jawab, dan yang paling penting itu keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Nah, di sini aku udah rangkum penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 contoh penerapannya. Ada di sekolah, ada di masyarakat, ada di pemerintahan. Nah, kita mulai dari sekolah dulu deh. Nah, pertama, menghargai pendapat teman saat diskusi. Nah, ketika ada permasalahan kelas, kita diskusikan tuh, kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, yang kedua, pemilihan ketua OSIS secara demokratis. Berarti secara demokratis itu tidak ada kecurangan dalam pemilihan ketua OSIS itu. Nah, kita geser ke masyarakat. Nah, masyarakat itu dapat 2 juga. Yang pertama, rapat warga dilakukan dengan musyawarah. Nah, yang dimaksud dengan musyawarah itu, kita menerima pendapat orang lain. Jangan kekeh dengan pendirian sendiri. Yang kedua, ada gotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya setiap hari Minggu kita membersihkan lingkungan komplek agar terlihat bersih, nyaman, dan tidak ada polusi udara. Nah, di pemerintahan ada pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, DPR dan Presiden bekerja atas mandat rakyat. Nah, kita lanjut, ada tantangan demokrasi nih. Yang pertama, meningkatnya individualisme dan politik uang. Yang kedua, penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir ada korupsi dan rendahnya kepercayaan publik pada lembaga negara. Nah, di sini ada upaya memperkuat demokrasi Pancasila.
Nah, yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang kuat. Kedua, menolak politik uang dan hoaks. Ketiga, meningkatkan partisipasi rakyat secara cerdas. Yang terakhir, mengutamakan musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Oke, di sini kita bakal lanjut ke nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nah, sila pertama tuh nilai demokrasi yang terkandung ada demokrasi harus berlandaskan moral dan keimanan. Sila kedua, menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Yang ketiga, mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan. Yang kelima, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, demokrasi Pancasila bukan hanya tentang hak suara, tapi juga tentang tanggung jawab moral, persatuan, dan keadilan. Oke, kita lanjut ke sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, dari tahun 1945 sampai dengan 1959 yang bisa disebut dengan demokrasi parlementer, yaitu banyak partai, sering terjadi pergantian kabinet atau bisa disebut dengan ketidakstabilan gitu. Nah, yang kedua ada di tahun 1959 sampai dengan 1966 yang bisa disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu apa sih? Presiden Soekarno memegang kendali besar. Tentunya musyawarah sering diganti dengan perintah-perintah politik. Nah, yang ketiga ada di tahun 1966 sampai dengan 1998, demokrasi Pancasila Orde Baru, yaitu stabilitas politik dijaga tapi kebebasan rakyat dibatasi. Nah, yang keempat, dari tahun 1998 sampai sekarang yang bisa disebut dengan reformasi, demokrasi semakin terbuka, rakyat bebas berpendapat, dan pemilu dilaksanakan secara langsung. Nah, di sini ada makna pentingnya guys. Setiap periode menunjukkan proses pembelajaran bangsa dalam mencari bentuk demokrasi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada perbandingan singkatnya nih guys. Nah, kita bisa dilihat dari kedua sisi. Ada demokrasi barat yang bisa disebut dengan liberal, ada juga dari demokrasi Pancasila yaitu kita sendiri. Nah, kita melihat dari demokrasi barat atau bisa disebut dengan liberal. Jadi yang pertama menekankan kebebasan individu, yang kedua kompetensi tajam dalam politik, yang ketiga bersifat sekuler dan dalam kurung tanpa nilai agama, dan yang terakhir ada kebebasan absolut. Nah, kita lihat dari demokrasi Pancasila kita sendiri. Yang pertama ada menekankan kepentingan bersama, yang kedua ada musyawarah untuk mufakat, dan ketiga dilandasi moral dan ketuhanan, dan yang terakhir kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, jadi demokrasi Pancasila bukan meniru negara lain, tapi menciptakan sistem sendiri yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke peran rakyat dalam demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama ada sebagai pemilih. Nah, kita sebagai pemilih itu ikut menentukan pemimpin melalui pemilu. Dan yang pasti kita juga mau mendapatkan pemimpin yang amanah, bisa merangkul masyarakatnya dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negara Indonesia ini. Nah, yang kedua sebagai pengawas, yaitu mengkritik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi ketika adanya permasalahan itu kita awasi, dan ketika kita sudah mendapatkan permasalahan tersebut dan kita kritik, dan kritiknya itu harus membangun ya guys. Nah, yang ketiga ada sebagai pelaksana. Nah, pelaksana itu apa sih? Menjalankan keputusan dengan bertanggung jawab. Jadi tidak bisa semena-mena karena kita punya tanggung jawab itu sendiri. Nah, yang keempat sebagai pembela, menjaga nilai-nilai Pancasila dari pengaruh luar. Jadi walaupun seiring berjalannya zaman dan seiring berkembangnya zaman, kita tetap harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jangan terbawa arus apa yang kita dapat dari pengaruh luar. Nah, yang terakhir ada sebagai pendidik demokrasi, yaitu mengeluarkan sikap toleran dan adil pada generasi muda. Intinya, rakyat bukan hanya objek, tapi subjek utama demokrasi. Nah, di sini aku mau menyimpulkan dari presentasi yang aku rangkum, demokrasi Pancasila bukan hanya tentang memilih pemimpin nih guys, tapi juga tentang bagaimana kita hidup bersama dengan adil dan bermoral. Jika demokrasi di negara lain mungkin hanya soal suara mayoritas, di Indonesia demokrasi berarti kebersamaan, keadilan, dan kemanusiaan. Maka tugas kita sebagai generasi muda atau mahasiswa
adalah menjaga nilai-nilai itu mulai dari hal kecil, contohnya kayak menghormati pendapat orang lain, jujur dalam setiap tindakan, dan berani bersuara untuk kebenaran. Nah, dengan begitu demokrasi Pancasila akan terus hidup bukan hanya dalam undang-undang, tapi dalam hati dan tindakan rakyat Indonesia. Begitu ya guys. Mungkin segitu saja presentasi dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian atau salah arti, karena manusia tempatnya salah dan di sini kita sama-sama belajar ya guys. Oke. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.